Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini adalah pelajaran PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan. Mungkin di SMP kalian belum mendapatkan pelajaran seperti ini atau PKWU. Maka di SMA baik kelas 10, 11, 12, baik jurusan IPA atau IPS pasti wajib untuk mendapatkan pelajaran PKWU. Sebelum memulai, jangan lupa kalian untuk berdoa terlebih dahulu ya. Baru setelah itu mengikuti kelanjutan dari materi yang akan saya sampaikan. Ini sesuai dengan silabus nasional dan juga sesuai dengan buku kalian yang baru dari sekolah yang sudah kalian beli. Ini ada beberapa materi target dalam satu semester ganjil yang akan kita tempuh. Ada sekitar 5 bab pembahasan yang nantinya secara daring akan kita sampaikan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ada peluang waktu untuk menyampaikan materi secara keseluruhan. Namun kalaupun waktunya terbatas, paling tidak kalian sudah memahami apa saja materi yang akan ditargetkan kita pelajari di semester ganjil ini. Lalu apa saja yang sudah disampaikan pelajaran melalui daring, dan sisanya nanti kalian bisa kembangkan sendiri melalui pembelajaran kalian mandiri di rumah. Itu bisa menggunakan fasilitas-fasilitas internet yang ada dengan Mbah Googling ya. Mbah Google itu sekarang bisa membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin kalian ketahui. Namun tidak menutup kemungkinan apabila masih ada jeda waktu, ada renggang waktu, kapan saja kalian bisa menghubungi saya sebagai guru kalian di PKWU dengan cara chat secara pribadi melalui WA, atau kalau kurang puas kalian bisa video call. Kita sesuaikan dengan jadwal kesibukan saya sebagai guru di Bayangkari ini. Apabila ada renggang waktu ya kita langsung saja kita bahas materi-materi yang akan kalian pertanyakan ya. Jadi untuk materi pertama ini kompetensi dasarnya itu adalah 3.1 tentang memahami karakteristik kewirausahaan. Sementara materi yang akan saya sampaikan adalah menjelaskan karakteristik kewirausahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Sebelumnya kita harus belajar dulu apa sih yang dimaksud dengan wirausaha. Wira dan usaha. Wira itu dari kata seorang pahlawan ya. Sedangkan usaha itu kan bekerja. Wirausaha bekerja, menjadi seorang pahlawan dalam pekerjaannya. Nah, itu yang dimaksud. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seorang wirausahawan itu adalah orang yang dikatakan sebagai orang yang cakap, kemudian pandai, baik melakukan kegiatannya, mengenali, menentukan rencana-rencana kerjanya. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, wirausaha itu adalah seseorang yang pandai merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi segala kegiatan untuk mencapai cita-cita atau tujuan kerjanya itu ya. Baik. Ada beberapa istilah lagi. Gampangnya itu kalau kita pelajari, seorang wirausahawan itu adalah orang yang kreatif. Jadi pandai itu artinya kreatif, mampu membaca peluang. Membaca peluang itu seperti apa? Seperti hanya kalau kita ingin berusaha, membuka usaha sesuatu atau usaha tertentu, itu akan kita lihat dulu. Kita masuk
dalam suatu usaha itu apa peluang yang akan kita dapatkan. Seandainya kalau kita lihat di pasar-pasar sore atau pasar-pasar yang sudah kita sering temui di perkampungan kita atau tempat tinggal kita, itu kan banyak sekali orang yang berusaha dengan segala macam cara. Kita lihat orang yang jualan saja, mereka berjualan dengan variasi yang berbagai macam. Dan kalau kita amati, ada orang yang berjualan es, ya, untuk diminum itu. Orang yang jualan es itu kreatifnya macam-macam. Ada yang jualan satu produk, misalkan pop ice, dengan kreasi-kreasi, dengan hadiah-hadiahnya. Kemudian ada orang yang berjualan es dengan cara dipukul-pukul, ya, ada yang dikepal-kepal, ada yang digoreng, es goreng. Nah, itu kan termasuk kreasi. Nah, dari situ bisa sedikit ditarik kesimpulan bahwa orang yang berusaha seperti itu sebenarnya orang yang pandai dalam arti dia mampu berkreasi untuk menjalankan kreativitas dari dalam pemikirannya dituangkan dalam usahanya itu, ya. Jadi itu salah satu contoh kecil wirausahawan. Lalu ada pertanyaan, kapan kita menjadi seorang wirausaha, ya kan? Apakah dengan umur sepantaran kalian yang sekarang menginjak remaja ini sudah bisa dikatakan sebagai orang yang mampu menjadi wirausaha? Nah, pertanyaan itu bisa dijawab apabila kalian sudah mengenali dirimu. Kalau dirimu itu memang sudah mampu, ya bisa dikatakan sebagai seorang wirausaha, ya kan? Jadi sebenarnya wirausaha itu bisa dikatakan sebagai seorang wirausaha apabila dia sudah mulai berkreativitas, pemikirannya sudah mulai mandiri. Dengan suatu kondisi apapun dia tidak meratapi keadaan itu dalam arti seperti masa sekarang ini, seperti COVID-19 ini kan kondisi perekonomian semakin awut-awutan atau kurang baik, sehingga pendapatan tiap-tiap rumah tangga dalam sektor yang kecil saja dulu itu mulai menurun. Nah, seorang wirausaha itu membaca keadaan seperti itu bukan untuk diratapi, bukan untuk disesali, tetapi dikreativitaskan. Kreativitas itu bagaimana? Salah satu contoh dengan adanya COVID-19 yang biasanya seseorang itu bekerja sebagai Gojek online atau ojek online, akhirnya dia merasa penumpangnya sepi, pendapatan berkurang, sehingga dia tidak menjalankan rutin sebagai tukang ojek atau mengantarkan pelanggannya yang biasanya sering sekarang menjadi jarang dan bahkan dalam satu hari tidak sama sekali. Nah, untuk menjadi seorang wirausaha dia tidak boleh mengeluh dengan keadaan seperti itu, ya, tetapi mencari peluang. Kira-kira saya bisa apa? Saya bisa memberikan sesuatu apa untuk dimanfaatkan masyarakat. Nah, itu pemikiran wirausaha, ya. Seperti halnya karena kondisinya nganggur, akhirnya berpikir ada peluang-peluang, bagaimanapun sesulit apapun pasti ada peluang rezeki, karena rezeki itu tidak akan ditutup. Yang membuat rezeki kan Tuhan, ya, yang Maha Kuasa. Dia pasti akan memberikan peluang-peluang itu. Nah, kita tinggal mengkreasikan kira-kira apalah yang bisa kita jual. Itu aja, simpelnya gitu. Seandainya di lockdown, katakanlah di lockdown tuh orang nggak bisa kemana-mana, tapi dengan adanya lockdown ternyata kita pun juga masih
berjualan ya. Peluang apa yang ada di situ? Karena di lockdown akhirnya dia tidak bisa belanja keluar. Tetapi orang yang berjualan masih bisa mengirimkan kan. Nah, kemarin ada peluang di situ. Akhirnya banyak orang jualan hand sanitizer. Banyak orang berjualan masker. Ya. Kalau orang berwirausaha tingkatnya tidak hanya berjualan, dia bisa berproduksi, itu malah bagus. Bahkan dengan satu kondisi masker yang langka, akhirnya orang bisa memproduksi, membuat masker sendiri dan kemudian dijualkan secara online. Itu kan termasuk kreativitas, tidak meratapi keadaan, tetapi bagaimana berkreativitas untuk bisa dimanfaatkan masyarakat secara luas dalam satu sektor kondisi tertentu yang kecil yang bisa kita manfaatkan, sama-sama mendapatkan manfaat. Kita mendapatkan suatu penghasilan, dan yang memanfaatkan atau membeli produk kita itu juga dengan barang yang kita jual itu memberikan manfaat kepada mereka, ya kan? Itu salah satu contoh. Bahkan tidak hanya di dunia medis saja, makanan ya, makanan kemarin ternyata juga masih ada roda perekonomian yang berjalan. Dalam arti ada satu siswa SMA Bayangkari 2 dalam satu kondisi COVID ini, malah dia menjadi seorang pengusaha hingga sekarang ini. Dia mampu memproduksi makanan-makanan yang siap saji. Ada beberapa seperti rujak cireng yang nantinya hanya dimasak sebentar kemudian siap disajikan. Dia bisa berproduksi itu sendiri, kemudian memasarkannya bagaimana Pak? Sekarang ada media WA kan ya, siapa yang kenal ditawarkan. Ada media Facebook. Seperti saya sendiri, meskipun jadi seorang guru, saya juga berwirausaha, berjualan apa saja yang sekarang melihat kondisi kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mulai dari alat tulis, alat sekolah, alat kantor, kemudian alat olahraga, kemudian kesehatan, kecantikan, fashion. Itu semua peluang untuk kita ya, dan alhamdulillah saya bisa menjalankan beberapa dari yang saya sebutkan tadi. Seseorang wirausaha itu tidak harus berproduksi, tetapi menyiapkan produksi untuk dikenalkan ke masyarakat dan dijual ke mereka, itu adalah bagian dari seorang wirausaha. Jadi peluang-peluang itu saya kira juga bisa dikatakan sebagai seorang wirausaha. Nah, terlepas dari usia kalian yang masih remaja, seorang wirausaha itu diciptakan bukan karena umurnya, tetapi bagaimana kalian untuk memanfaatkan waktu itu sebagai seorang wirausaha. Nah, itu yang penting ya. Jadi bahkan orang yang kreativitas dengan multimedia, dia itu membuat akun YouTube. Ini lagi sekarang tren, itu juga wirausaha ya. YouTube kalau sering dilihat oleh penonton YouTube, banyak like, itu kan dapat dari YouTube-nya dapat dari YouTube berupa nominal sejumlah uang juga ya. Nah, maka itu banyak sebenarnya kalau kita memiliki kreativitas terus dikembangkan, jangan puas dari situ, ulet, tetap rajin membaca peluang ke depan. Nah, itulah inti dari materi hari ini yang saya sampaikan ya. Itu perkenalan tentang seorang wirausaha. Saya yakin kalian bisa, kalian pelajari. Untuk pertemuan hari ini itu saya tutup dengan memberikan tugas ya. Tugas ini nanti kalian langsung tulis di lembar folio. Jadi lembar folio itu kalian berikan nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Kemudian jawab pertanyaan dari buku halaman 4. Ini sudah sangat mengena sekali dari materi yang sudah saya sampaikan. Mulai menyebutkan ciri-ciri wirausaha apa saja kalian tulis, sampai 5 pertanyaan di halaman 4 ini ditulis jawabannya saja ya di lembar folio. Ini tidak perlu dikumpulkan bukunya, supaya nanti menjadi acuan kalian belajar
di tugas-tugas berikutnya. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Untuk sementara ini tidak ada sesi tanya jawab. Setelah materi ini kalian menjawab pertanyaan itu dulu, barulah kalian diberikan untuk sesi tanya jawab melalui WhatsApp, bisa japri ke saya ataupun video call. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini saya tutup dengan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat bagi kalian semua, juga saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.